Selamat pagi, gimana kabarnya? Saya ada Kingdom Lifestyles. Kingdom Lifestyle dalam program acara Bayu. Bayu itu artinya olehmu. Olehmu itu adalah begini. Olehmu aku diberkati. Olehmu hidupku diangkat. Olehmu kita dimenangkan. Olehmu aku disembuhkan. Jadi Kingdom Lifestyles itu biasa kita singkat KLS. Berisi tentang panduan bagaimana saudara bisa mengerjakan firman Tuhan setiap hari, berbicara tentang pola hidup, gaya hidup kerajaan surga. Jadi ketika Yesus ada di atas muka bumi ini, dia memakai cara hidup kerajaan surga. Jadi setiap hari ikuti program kami di KLS Kingdom Lifestyle Bayu. Setiap jam 9 pagi kita adakan streaming. Dan untuk hari ini saya memberitahu saudara, ayo apa yang harus saudara kerjakan hari ini sesuai dengan firman Tuhan. Shalom saudara, kembali lagi dalam program kita Kingdom Lifestyles by You. By You, olehmu aku diberkati, olehmu aku diangkat, olehmu aku dipelihara, olehmu aku dipercaya banyak hal, dan olehmu segala sesuatu yang terbaik yang aku terima. Amin saudara. Dan hari ini apa yang harus kita kerjakan sepanjang hari ini, yaitu dalam kitab Ibrani pasal yang ke-12 dan Yesaya pasal yang ke-22 sampai yang ke-24. Jadi ini berbicara tentang sebuah hal yang sebuah didikan. Kalau saudara baca dalam kitab Yesaya pasal yang bacaan kita 22 sampai 24 ini adalah mengenai didikan. Dan sejak dari pasal yang ke-13 sampai yang ke-23, Yesaya memberitakan tentang ucapan ilahi bagi Tirus dan Sidon, bagaimana mereka membangun sebuah koalisi melawan Asyur. Tetapi di ayat-ayat ini, di ayat yang sekarang ini kita baca hari ini adalah bagaimana Tuhan mendidik untuk untuk mereka untuk kembali kepada Tuhan. Tirus itu adalah sebuah pusat perdagangan pada waktu itu, dan orang-orang di situ menjadi sangat kaya. Tetapi karena mereka menjadi sangat kaya, mereka jadi sombong, dan kekayaan mereka berasal dari kekayaan yang tidak jujur. Semua memakai persundalan, mereka semua memakai suap dan lain sebagainya, menghalalkan segala cara, yang penting bisnisnya goal. Nah, ini dia. Jadi padahal yang Tuhan inginkan bukan seperti itu. Dan Alkitab mencatat 70 tahun 70 tahun mereka dihukum, dan sampai kemudian setelah 70 tahun mereka baru dibebaskan. Ini dia. Jadi rupanya Tuhan kita ini luar biasa, dan selaras dengan apa yang kita baca dalam kitab Ibrani pasal yang ke-12, ayat yang saya bacakan buat saudara. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-5 sampai dengan yang ke-11 saya bacakan buat saudara. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Ini dia. Perhatikan baik-baik. Hai anak-anakku, jangan anggap enteng didikan Tuhan. Nah, saudara harus tahu bahwa Tuhan itu mendidik kita. Ada kalanya karena kesalahan, karena dosa, karena pelanggaran kita, maka Tuhan mendatangkan atau Tuhan mengizinkan, lebih tepatnya, kesulitan demi kesulitan mendatangi kita. Karena dengan tujuan apa? Untuk mendidik. Ini dia. Hai anakku, jangan anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Ini dia. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Jadi hari ini, apabila ada kesulitan demi kesulitan terjadi dalam hidup saudara, yang pertama yang perlu kita periksa adalah apa? Kehidupan kita. Adakah kehidupan kita ada kesalahan, adakah dosa, adakah pelanggaran? Apabila ada ketiga hal ini, mari kita cepat bertobat dan kembali kepada Tuhan. Tetapi pertanyaannya adalah seringkali begini, saya sudah melayani Tuhan, saya sudah melakukan yang baik, saya sudah melakukan yang terbaik, lalu kenapa ada kesulitan demi kesulitan justru terjadi kepada saya? Saya memberitahu kepada saudara, justru pada waktu saudara hidup benar, saudara sudah melakukan apa yang menjadi keinginan Tuhan, saudara sudah melayani Tuhan, saudara sudah berbuat baik kepada banyak orang, lalu saudara mengalami kesulitan demi kesulitan. Saya memberitahu kepada saudara, kabar baik buat saudara, bahwa saudara sedang dididik Tuhan, saudara sedang diajar Tuhan untuk mencapai pada sebuah potensi tertentu. Sebab begini,
Kata ayat yang kelima ini adalah, hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Kata didikan itu dalam bahasa aslinya adalah paideia. Paideia itu mengandung beberapa arti. Jadi yang pertama yang saudara ingat adalah setiap kali saudara mengalami didikan Tuhan, ingat saudara dididik seperti orang tua mendidik anak-anaknya. Nggak ada orang tua yang mendidik anaknya sampai mati, betul nggak? Nggak ada orang tua menghajar anaknya sampai anaknya lumpuh, nggak ada. Hajar dari orang tua hanya untuk membuat anak itu menjadi sesuai dengan apa yang menjadi keinginan orang tua. Anak itu jadi seperti apa. Suatu saat ada seorang anak, dia setelah lulus kuliah dia cari kerja. Waktu dia cari kerja, dia bukan lamaran, dan kemudian ada waktu untuk wawancara. Dan pada waktu wawancara dia harus datang ke kantor. Hari itu dia datang ke kantor dengan membawa map, dengan persiapan bahwa dia akan diwawancara. Begitu masuk ke begitu sampai ke kantornya kelihatan sepi, saudara. Dia lihat pos satpam tidak ada orang. Lalu pintunya terbuka tapi nggak ada orang. Pintu pagar terbuka tapi nggak ada orang. Lalu dia mulai masuk. Lalu dia lihat kanan kiri, karena nggak ada orang dia tutup lagi pintunya. Lalu dia mulai jalan. Dia lihat waktu mau masuk ke kantornya, dia lihat lampu taman, lampu teras masih nyala, tapi nggak ada orang. Lalu akhirnya dia melihat lampu, karena dia melihat lampu masih nyala, dia hampirin saklarnya, dia lihat di mana saklarnya, begitu ketemu saklar lampunya dia matiin. Begitu mati lampunya dia masuk, masih sepi, nggak ada orang. Padahal itu sudah jamnya untuk wawancara. Lalu dia mulai masuk ke kantor. Waktu mulai masuk ke kantor juga sepi, front office-nya nggak ada orang di situ. Lalu dia lewat mau naik tangga dia lewat sebuah kamar mandi. Lalu dia lihat lampu kamar mandinya nyala, kerannya masih nyala. Kemudian dia nggak ada orang. Lalu dia masuk, dia matiin keran, dia matiin pintu kamar mandi, dia naik ke atas. Semakin bertanya-tanya, kok masih nggak ada orang? Lalu sampai di atas, begitu dia duduk, dia lihat juga sepi, nggak ada orang, gitu, sepi, nggak ada orang. Lalu tiba-tiba ada dari sebuah ruangan keluar seorang yang memanggil namanya. Jody, silakan masuk, kan gitu. Akhirnya anak ini namanya Jody, dia masuk. Begitu masuk, duduk, langsung dia berhadapan dengan seseorang. Dia berkata begini, orang ini berkata begini, mulai tanggal 1 minggu ke depan kamu mulai bekerja di tempat ini. Loh, dia kaget. Maaf, saya baru mau wawancara. Kok tiba-tiba disuruh masuk? Oh iya, kamu sudah diterima. Dia kaget, loh, kenapa kamu bisa diterima? Saya baru mau wawancara. Iya, kamu sudah diterima. Lalu dia dalam masih kondisi bingung. Orang ini memperlihatkan sebuah CCTV. Dan kemudian dia memperlihatkan bagaimana Jody waktu pertama kali masuk melalui pagar. Di situ dilihat, dia jadi melihat dirinya sendiri di CCTV. Dia masuk, dia noleh kanan kiri, nggak ada orang. Dia masuk, kemudian karena nggak ada orang dia tutup pagarnya. Kemudian dia jalan lagi, dia matiin lampunya. Lalu orang dari perusahaan ini adalah dia berkata begini, John, wawancaramu itu sejak kamu masuk. Sejak kamu masuk halaman kantor ini, itulah dimulainya wawancaramu mulai dari situ. Kemudian terus dilihatkan bagaimana Jody mematikan keran air, mematikan lampu dan lain sebagainya. Lalu setelah itu dia perlihatkan orang lain. Ini orang lain yang tidak diterima. Ini dia perlihatkan orang lain yang tidak diterima. Orang itu masuk tidak menutup pintu, orang itu tidak mematikan keran, orang itu tidak mematikan listrik, lampu dan lain sebagainya. Lalu si orang pemilik perusahaan ini bilang begini, yang diperlukan di sini adalah kepedulian seseorang, bukan kepandaian seseorang. Dan kita lihat kamu memiliki kebiasaan yang baik. Lalu singkat cerita, Jody pulang dengan hati yang sangat senang. Tapi ketika dia pulang, dia menangis. Kenapa dia menangis? Sebab ketika Johnny diberitahu oleh si pemilik perusahaan bahwa kamu memiliki sebuah kepedulian yang bagus dan kamu memiliki sebuah kebiasaan yang bagus dan kamu dari keluarga yang terdidik, dia mulai nangis. Sebab apa? Sebab itu adalah kerjaan Johnny hari-hari. Setiap hari Johnny bangun pagi, ketika dia belum mematikan lampunya, ketika hari sudah terang, mamanya marah-marah, dibilang kamu harus matiin lampu.
Sebab listrik bayarnya mahal, kamu harus peduli, matiin lampunya. Dan seringkali kalau Joni keluar dari kamar mandi, dia belum mematikan keran, sekalipun Joni sudah jalan dipanggil mamanya lagi, sini kamu, kembali lagi. Kenapa? Kamu belum matiin keran air. Jadi setiap kali Joni mematikan keran air, mematikan lampu, mematikan segala, menutup pintu, pagar dan lain sebagainya, dia teringat semua bahwa itu adalah didikan mamanya, didikan orang tuanya sejak kecil. Tetapi pada waktu dia menerima itu, dia marah sekali. Kenapa harus matiin lampu? Kenapa harus matiin air? Bahkan sudah jalan harus pulang lagi matiin air. Kenapa harus selalu tutup pintu dan lain sebagainya? Mari saya beritahu saudara, rupanya kebiasaan kita, kebiasaan baik kita, itu membentuk kepribadian kita. Dan jadi pada waktu itu dia diterima bekerja, bukan karena dia kuliah, bukan karena dia pintar, bukan karena IPK-nya 3,5, bukan karena dia lulus cum laude, tetapi karena apa? Kebiasaan baiknya yang diajarkan oleh orang tuanya di rumah. Matikan air, matikan listrik, matikan keran, tutup pintu. Saya beritahu saudara, hari ini ada hal-hal kecil yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saudara. Hanya untuk apa? Memberikan sebuah kebiasaan yang baik dalam hidup saudara, sehingga ketika saudara mendapatkan sebuah kesempatan yang besar, saudara tidak akan melewatkannya. Nah, mari saya beritahu saudara, keberhasilan itu adalah bertemunya dengan sebuah apa? Kesiapan dan kesempatan. Ketika persiapan bertemu dengan kesempatan, maka terjadilah sukses. Makanya saya mau beritahu saudara, setiap didikan yang Tuhan taruh dalam diri saudara itu adalah persiapan untuk saudara sukses. Persiapan untuk saudara dipercaya hal yang besar. Sebab ketika ada kesempatan, saudara belum bersiap, kesempatan itu akan lewat. Makanya hari ini, didikan Tuhan itu adalah mempersiapkan saudara untuk menerima berkat yang besar. Makanya arti kata paideia, arti kata didikan itu yang pertama adalah to train up like a child. Melatih saudara, untuk melatih seperti melatih seorang anak. Dan yang kedua, itu adalah apa? Mengembalikan pada tempat yang semestinya. Ini dia. Saudara adalah orang-orang yang didesain sukses. Saudara adalah orang-orang yang didesain berhasil. Saudara adalah orang-orang yang didesain untuk lebih daripada rata-rata. Tetapi seringkali kebiasaan kita memiliki kebiasaan yang kita lebih suka menjadi orang yang rata-rata. Ini dia. Kita lebih suka menjadi orang kebanyakan. Mari saya beritahu saudara, jadilah di atas rata-rata. Untuk di atas rata-rata itu simple. Sedikit saja di atas rata-rata, saudara sudah di atas rata-rata. Yang lain datang jam 5, saudara cukup datang jam 5 kurang 10, saudara sudah di atas rata-rata. Yang lain pulang jam 6 sore, mereka pulang, saudara pulang jam 6 lebih 15. Di kantor saudara sudah menjadi lebih di atas rata-rata. Yang lain melakukan 1, cukup saudara lakukan 2, saudara sudah di atas rata-rata. Amin. Amin, saudara. Dan yang ketiga, saudara, membawa kita pada kehidupan. Ini dia. Kalau saudara menerima didikan dengan lapang hati, saudara menerima didikan dengan lapang dada, saudara akan menerima kehidupan. Kalau saudara lihat yang kita baca dalam kitab Yesaya, Tirus diajar Tuhan selama 70 tahun, tetapi setelah 70 tahun, apa yang terjadi? Alkitab mencatat di ayat yang ke-16, ambillah kecapi, kelilinglah kota, hai sundal yang dilupakan, petiklah baik-baik, berjanjilah banyak-banyak, supaya engkau diingat orang. Ini dia. Hanya orang yang bisa bernyanyi yang mendapatkan kehidupan. Hanya orang yang bisa memetik kecapi dengan sukacita, orang yang hidup mendapatkan kehidupan kembali. Hari ini saya berkata kepada saudara, kalau saudara hari ini mendapatkan kesulitan, yang pertama yang harus saudara kerjakan adalah apa? Sudah introspeksi, ada kesalahan, dosa, dan pelanggaran. Kalau ada 3 hal ini, saudara harus segera perbaiki, tinggalkan, bertobat. Tetapi ketika saudara mendapatkan hidup saudara hidup benar, saudara melayani Tuhan, saudara tidak melakukan kesalahan, tidak ada dosa, dan tidak ada pelanggaran dalam hidup saudara, berarti saudara sedang masuk pada didikan Tuhan. Bersukacitalah, sebab ada hal yang besar yang Tuhan sedang persiapkan buat saudara. Ingat, keberhasilan itu adalah bertemunya antara persiapan dan kesempatan. Ketika saudara bersiap-siap, saudara melakukan persiapan setiap hari, begitu saudara bertemu dengan kesempatan, mari saya beritahu saudara, maka keberhasilan akan menghampiri setiap saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara. Kingdom Lifestyles by You.